Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salma dengan NIM 24410101005. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama teori pembelajaran Bandura, yaitu yang kedua pendekatan kognitif sosial, kemudian yang ketiga teori perilaku dan kognitif sosial. Teori Bandura mengatakan seseorang belajar melalui perilaku orang lain seperti guru, orang tua, dan tokoh nasional. Ciri esensi seperti observasi yaitu mengamati perilaku orang lain, kemudian pemodelan orang yang kita amati perilakunya. Di sini ada penguatan langsung yaitu peserta didik diberi penghargaan, penguatan tidak langsung yaitu peserta didik termotivasi oleh penghargaan orang lain. Kemudian penguatan diri yaitu peserta didik menguatkan diri sebagai penghargaannya. Kemudian di situ ada kontribusi positif. Peserta didik mengamati lingkungan sejak usia dini, yaitu meningkatkan minat terhadap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pemecahan masalah dalam peserta didik. Yang pertama yaitu mencari solusi, kemudian mencontohkannya, kemudian peserta didik memanfaatkan hal tersebut sebagai metode belajar. Kemudian cara menanamkan pembelajaran sosial dan sains, yaitu yang pertama perhatikan. Peserta didik memperhatikan apa yang dilakukan oleh model. Kemudian memori peserta didik di kemudian hari harus mengingatnya. Yang kemudian motorik yaitu peserta didik harus mampu secara fisik dan intelektual. Kemudian motivasi yaitu terdiri dari dua, ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu dari luar, yaitu daya tarik dari model. Yang intrinsik yaitu minat dari diri sendiri. Pendekatan kognitif sosial. Satu, teori kognitif sosial Bandura. Kedua, pembelajaran observasi. Ketiga, pendekatan perilaku kognitif dan penguatan diri. Keempat, mengevaluasi pendekatan kognitif sosial. Teori kognitif sosial sendiri menyatakan bahwa hal penting dalam pembelajaran yaitu perilaku dan kognitif. Bandura sendiri menyatakan bahwa ketika seorang belajar, mereka secara kognitif dapat mengubah pengalaman mereka sendiri. Adapun tiga faktor utama pengembangan model, yaitu yang pertama perilaku, yang kedua kognitif, yang ketiga lingkungan. Adapun keterkaitannya yaitu seperti yang pertama lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua perilaku mempengaruhi lingkungan, dan yang ketiga yaitu kognitif. Kognitif itu mempengaruhi perilaku. Kunci pembelajaran observasi yaitu yang pertama perhatian. Peserta didik harus memperhatikan atau mengamati sebelum menirunya. Retensi yaitu peserta didik harus ingat di kemudian hari. Produksi yaitu peserta didik mempunyai keterbatasan motorik. Motivasi yaitu peserta didik tidak termotivasi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh model. Model di dalam kelas, yaitu yang pertama ada guru. Guru diamati selama setahun penuh ajaran. Kemudian kedua yaitu teman, menjadi model sebagai ketika dia berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Teori perilaku dan kognitif sosial. 3. Prinsip pendekatan perilaku yaitu pengkondisian pasif Pavlov, yaitu pengkondisian operasi sekunder. Teori kognitif sosial Bandura. Pavlov menemukan adaptasi klostik bahwa stimulus netral menghadirkan respon stimulus lain. Kemudian pengkondisian operasi sekunder yaitu pengkondisian klasik respon tidak sengaja disebabkan oleh pemberian hukuman atau penghargaan. Kemudian teori kognitif sosial Bandura menyatakan bahwa kunci pengembangan yaitu perilaku dan lingkungan serta kognitif. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.